Sudah siap dimulai, Ustaz ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Nah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menuntut ilmu meskipun lewat Zoom ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mari kita awali program Qiyam kita, konsolidasi iman adab muadib, pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dipimpin langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Widodo Supraha. Kepada beliau kesempatan kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Supriyadi Tagih LC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Afwan Ustadz, suaranya masih belum jelas, terdengar jelas. Bismillah. Adib dengar suaranya? Bismillah. Bismillah. Bu Dewi dengar suara saya? Jelas, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, masih belum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terdengar Ustadz ya? Teman-teman sekalian, apakah suara Ustadz terdengar? Kalau dari Lampung, jelas Ustaz. Terdengar Jelas, Ustaz. Jelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Para murabbi, murabbiyah, dan para muaddib, muaddibah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya setiap harinya berjuang ya dalam membangun pendidikannya masing-masing, dan kita hadir pada malam hari ini dalam rangka saling menguatkan di jalan Allah, di jalan pendidikan. Mudah-mudahan kualitas pendidikan yang kita selenggarakan masing-masing semakin hari semakin bertambah baik, semakin banyak jariah yang kita dapatkan, semakin mampu melahirkan generasi peradaban, semakin kualitas kita mendekati kualitas sekolah-sekolah terbaik hari ini, hingga suatu ketika
sekolah-sekolah yang Bapak Ibu jalankan hari ini, insya Allah menjadi sekolah-sekolah terbaik, mengalahkan sekolah-sekolah yang berjalan hari ini, khususnya mengalahkan sekolah-sekolah yang lebih mengedepankan aspek materialisme daripada melahirkan sosok generasi yang beradab. Bapak, Ibu, dan sahabat semuanya, sengaja materi pada malam hari ini kita tidak membedah kitab adab, tapi sekedar merefresh tentang mengapa kita menggunakan diksi takdib sehingga pendidiknya disebut mu'addib, dan mulai meninggalkan diksi tarbiyah yang pendidiknya disebut murabi atau murabiyah. Namun begitu, sebelum saya lebih lanjut, saya meminta perkenan seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini dalam waktu 1 menit ke depan mengirimkan di kolom chat kenapa kita harus memilih takdib dan kenapa tidak cukup dengan tarbiyah. Kenapa kita harus memilih takdib dan mengapa kita tidak cukup dengan kata tarbiyah. Silakan dituliskan di kolom chat, waktunya 1 menit. Tafadhol, tafadhol. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Dari jawaban ini, sepertinya memang kita harus mengkaji materi malam ini. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini, dalam sekitar 20 menit ke depan, sahabat semuanya bisa semakin memahami fondasi yang komprehensif, ya. Baik, dari bacaan-bacaan yang masuk, saya belum menemukan yang diharapkan, ya, jawaban yang diharapkan. Saya belum menemukan jawaban yang diharapkan. Insya Allah mudah-mudahan dengan kajian malam ini, sahabat semuanya sudah bisa mendapatkan jawaban yang diharapkan itu. Baik, saya akan coba share screen, ya. Kita masuk pada sesi yang ke-23, yaitu murabbi yang muaddib. Yang pertama, bahwa diksi pendidikan di dalam Islam itu ada beberapa diksi, ya.
ada at-ta'dib, ada at-tarbiyah, ada ta'lim, ada tadris, tansyiah, al-islah, at-tahzib, as-siyasah, an-nas wal irsyad, at-tahir, at-tazkiyah, al-akhlaq. Nah, kita lihat dari tarbiyah dulu sebelum nanti ke ta'dib, karena kita hanya mengkaji murabi yang mu'addib. Maka mengkaji makna tarbiyah itu apa, sebagaimana metodologi yang sudah pernah kita pelajari, hendaknya kita memulai dengan mencari padanan-padanan atau akar kata tarbiyah di dalam Al-Quranul Karim. Dan nanti sahabat semua bisa lengkapi ya dalam hal ini. Yang pertama adalah Quran surat Rum, surat 30 ayat 39, yang berbicara tentang tumbuh kembangnya harta dalam akad riba. Ya, dalam akad riba. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Dan apapun yang kalian berikan ya dari riba itu agar dia bertambah pada harta manusia, maka sejatinya riba itu tidak menambah apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita anggap bunga berbunga dan seterusnya, di sisi Allah itu tidak ada nilainya sama sekali. Tetapi kata yarbu di sini ini menunjukkan tumbuh kembangnya sesuatu. Dalam hal ini harta. Ya, dalam hal ini harta. Kita padankan dengan tumbuh kembangnya sesuatu. Baik, berikutnya kita masuk pada Quran surat Al-Isra, surat 17 ayat 24. Ayat ini bicara tentang bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Dan di sini juga ada kata ya, di mana Allah mengatakan wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada kedua orang tuamu dirimu dengan penuh rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wakul, dan berdoalah untuk mereka, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya, kama rabbayani saghira. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah rabbayani saghira. Ya, telah. Nah, telah apa di sini? Tentu dimaknai setelah mendidik. Tetapi mendidik seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Minimal adalah mengantarkan anak-anaknya sehat jasmaninya, tumbuh dewasa dalam kondisi tak kurang suatu apapun. Nah, itu secara umum dan minimal. Maka kita bersyukur kepada Allah, orang tua kita telah membesarkan kita, memberikan makan kepada kita, ya kan, memberikan pakaian kepada kita, merawat kita. Apa yang dirawat? Tentunya fisiknya, ya, tumbuh kembang fisiknya yang dirawat secara umum ya. Berikutnya, Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 18. Ini kisah tentang bagaimana seorang Fir'aun membesarkan anak angkatnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan Fir'aun berkata, qala alam nurabbika fina walidan walabista fina min umurika sinin. Bukankah kami sudah mengasuhmu di antara keluarga kami ketika engkau masih dalam umur anak-anak, dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Bahkan disebutkan sampai ke pelaminan. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Fir'aun membesarkan, merawat, memberi makan, ya kan, Nabi Musa alaihissalam secara tumbuh kembang fisik.
Berikutnya, nah ini ayat tentu adalah ayat yang sudah sering kita bahas. Ayat yang hendaknya menjadi motivasi kita sebagai seorang pendidik, yaitu meraih gelar Rabbani. Maka naliba syarin ayyu'tiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadalli min dunillah. Ya, tidak pantas seorang nabi kemudian setelah seluruh kenikmatan yang diberikan kepadanya berupa kitab, hikmah, dan kenabian, kemudian dia bilang kepada manusia, jadilah kalian penyembahku, jangan menyembah Allah saja. Akan tetapi, seorang nabi hendaknya mengajarkan kepada umat ini, kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan kalian itu menjadi gelar rabbani dengan cara apa? Dengan cara terlibat dalam dunia pendidikan, yaitu mengajar. Ya, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Ya, jadi untuk menjadi generasi rabbani, terlibatlah dalam ta'lim dan tadris, ya, dan tadarus. Ya, dia mengajarkan, dia juga belajar. Ya, maka kemudian apa namanya? Kita pernah bahas juga bahwa kenapa ayat ini mendahulukan mengajar dan kemudian mengakhirkan belajar, padahal di mana-mana orang itu belajar dulu baru mengajar. Seperti hadis misalkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini karena banyak manusia belajar, kuliah, tapi tidak tertarik untuk mengajar. Sebaliknya, banyak yang sudah mengajar, tapi berhenti belajar. Nah, maka pilihannya cuma satu dalam hidup ini. Terus belajar dan terus mengajar. Terus mengajar dan terus belajar. Berapapun umurnya. Ya. Makanya di sini ada Ustadz Yuhdi ini. Ustadz Yuhdi ini sudah 15 tahun mengajar di Ummul Qura, Bogor. Tapi masih kuliah lagi S2. Setelah 13 tahun. Gitu kan. Setelah ini dia nanti kuliah lagi S3. Ya, jadi Ustadz Yuhdi ini contoh nih untuk terus belajar. Padahal sudah 15 tahun mengajar di SD, di SMP. Ya. Kenapa? Karena memang nikmat menjadi seorang muadib itu, menjadi seorang muallim, menjadi seorang mudarris, ya, itu jalan untuk mengejar gelar Rabbani dan melahirkan generasi pembangun peradaban. Dan jalan ini bukan jalan menjadi orang kaya. Karena itu para guru didorong untuk berdagang, berjualan. Siapa yang mendorong? Allah. Allah mendorong kita ini jadi orang kaya dengan berdagang. Makanya Nabi kita berdagang, para a'immah dalam masalah agama ini juga mereka umumnya sebagian berdagang, ya, sehingga berdagang dan apa namanya sama berdagang dan mengajar, ya. Ustadz Supriyadi Tagi misalkan setiap hari dagangannya habis itu, ya. Siapa lagi di sini yang punya dagangan, ya kan? Jadi kita fasilitasi semua guru-guru yang punya dagangan harus habis dagangannya. Indana punya dagangan apa itu? Donat, ya kan? Wah, donatnya dibuat dengan bismillah, ya kan? Jadi itu rasanya beda. Kalau donat yang buat para guru itu barokahnya besar gitu. Ya, dan para sahabat-sahabat lainnya, ya, yang saya yakin lah punya bisnis-bisnis, ya, masing-masing. Dan itu syar'i, masyru' itu. Ya, makanya sangat didorong masing-masing punya dagangan. Ya, belum lagi Ustadz Adani
dagangnya propolis gitu, luar biasa. Nah, siapakah the true murabbi? Ya, maka silakan baca surat Al-Fatihah ayat kedua yang memang sudah sering kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, pujian itu lillahi, milik Allah, bagi Allah. Karena Allah itu Rabb al-alamin, alam semesta. Dan alam semesta ini kalau dibaca dia jadi alamah, jadi tanda bahwa Allah itu ada. Dan Allah itu Rabb. Artinya apa? Allah yang menciptakan dan Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Tapi setelah menciptakan, Allah merawat, menjaga, dan menugaskan dan 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 mencatat orang-orang yang ditugaskan itu. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Karena itu baca tafsir Al-Kabir wa Mafatihil Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Ustadz Adani udah pernah baca kitab ini? Sudah Ustaz, sekilas. Ini kitab punya zauk yang beda ya dengan kitab tafsir yang lain. Jadi kata beliau, murabbi itu ada dua jenis. Ada murabbi yang melakukan tarbiyah dengan mengharapkan adanya keuntungan yang kembali kepada dirinya. Minimal dia berharap pujian. Minimal dia berharap ucapan terima kasih. Nah, ini murabbi tipe manusia. Murabbi manusiawi. Ya, murabbi yang memang berharap dapat ucapan terima kasih. Minimal gitu. Yang dia berkurang semangatnya kalau tidak ada apresiasi, ucapan terima kasih. Tetapi berikutnya ada murabbi yang kedua, yaitu murabbi yang melakukan proses tarbiyah dalam pengertian ya dia menciptakan, memelihara, mengasuh, mengawasi, mengembangkan, menumbuh kembangkan, tapi dia nggak mengharapkan imbalan apapun tuh untuk dirinya. Bahkan dia tidak pernah bertujuan dengan apa yang dia buat itu supaya dia disembah. Dia juga tidak bermaksud dengan dia menciptakan itu supaya dia dipuja. Tapi justru itu untuk kebaikan ciptaan itu sendiri, untuk kemaslahatannya. Dan siapa murabbi yang kedua ini? Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala, the true murabbi. Maka kata beliau, innallaha ta'ala yuhibbul yakni fid du'a. Allah itu zat yang sangat senang kepada hamba yang selalu meminta kepadanya. Maka para murabbi di dunia hari ini bertakhaluklah dengan Allah yang sebenar-benar murabbi, the true murabbi. Ya, Allah itu Rabb. Nah, dari tadabbur ayat-ayat yang tadi kita angkat yang mengandung ya padanan-padanan atau sumber-sumber kata ya yang dapat memahamkan kita akan makna tarbiyah, maka tarbiyah itu dipakai hari ini ya ada referensinya yang bermakna bertambah dan bertumbuh. Dia menjadi dasar, dia memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga dan memelihara. Kata Imam Al-Baidawi dan Ar-Raghib Al-Asfahani juga mengutip kalimat yang sama, bahwa Ar-Rabb asal katanya bermakna tarbiyah, yakni apa artinya? Menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju ke arah kesempurnaan sedikit demi sedikit. Ya, Ar-Rabb fil asli bimakna tarbiyah wa hiya tablighu syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an. Adapun menurut Imam Al-Jauhari, tarbiyah itu maknanya memberi makan, memelihara. Dan karena itu, apapun yang diberi makan di dunia ini, apapun yang bisa dipelihara di dunia ini, kata tarbiyah itu cocok. Ya, misalkan tumbuh-tumbuhan dikasih air, dia tumbuh. Hewan, dia dikasih makan, tumbuh. Anak-anak, dia dikasih makan, tumbuh. Gitu. Ini kata Imam Al-Jauhari.
Karena itulah sebagaimana sanad keilmuan kita tentang adab ini yang diambil dari pengkajian-pengkajian dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Menurut Al-Attas, tarbiyah itu bermakna mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan, dan juga menjadikannya lebih matang. Dalam pengertian ini lebih condong pada fisik sifatnya. Maka kata tarbiyah itu belum mengandung kata ilmu, belum memuat bagaimana mencerdaskan akal, bagaimana membaguskan jiwa gitu. Karena dia hanya fokus pada jasad. Di samping memang diksi tarbiyah ini dalam sejarah peradaban Islam tidak umum digunakan, tidak jamak digunakan. Dia baru digunakan ya setelahnya hari-hari ini, makanya ada fakultas tarbiyah hari ini kan. Dan diksi tarbiyah itu belum mengandung muatan pendidikan seperti ilmu, kecerdasan, dan nilai. Nilai-nilai seperti kebenaran, kebaikan, kebahagiaan. Tetapi kalau kita baca bahwa orang tua kita membesarkan kita, merawat kita, di sana ada metode kasih sayang tuh dari orang tua. Maka tarbiyah itu sudah mengandung muatan kasih sayang sebagai sebuah metode. Tapi dia lebih cenderung lebih mengarah pada tumbuh kembang fisik. Nah, atas dasar itulah jawaban yang ingin diharapkan sebenarnya. Kenapa kemudian murabbi itu jangan mencukupkan diri sebagai murabbi. Ya, tetapi hendaknya dia mengupgrade kualitasnya murabbi yang muaddib. Muallim yang muaddib. Mudaris yang muaddib. Nah, emang kenapa dengan kosakata ta'dib memangnya lebih cocok? Nah, kita akan lihat bahwa ternyata dari aspek pertama dilihat dari aspek bahwa peradaban ini harus dimenangkan, harus direbut kembali. Contoh studi kasus sekarang saudara kita di Gaza, Filistin, diserbu habis-habisan oleh Amerika, Inggris, Jerman, ya, dan Israel. Nah, siapa yang membantu Gaza Palestina? Ternyata yang membantu siapa? Iran, apalagi Cina, Rusia, dan ada beberapa yang bukti yaitu Turki. Negeri-negeri Arabnya belum kelihatan bantu nih. Ya, sekali bantu yang dikirim adalah kain kafan. Orang lain begitu ditelepon dikirimnya kapal perang sama kapal tanker. Kita ditelepon yang kita kirim kain kafan, gitu ya. Kenapa kita kirim kain kafan? Karena kita nggak punya senjata. Nah, maka pertanyaannya, apakah mungkin kalau kita hanya membangun generasi yang hanya punya sopan santun, atau dia hanya hafal Quran, atau dia hanya baik perilakunya, apakah mungkin peradaban itu bisa direbut kembali? Maka tentu generasi yang kita bangun harus generasi yang lengkap, bukan hanya fisiknya saja bahkan. Dan Quran surat Al-Anfal, dan Al-Anfal ini tentu adalah surat yang wajib dihafal oleh para muadibah sebenarnya, sebagai senandung jihad kita. Dia mengandung unsur bahwa membangun pendidikan itu kurikulumnya harus holistik. Holistik itu apa? Memenuhi kebutuhan manusia yang sempurna. Ya. Meskipun konteks ayat ini adalah konteks wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Tapi kalau dibawa ke dunia pendidikan, kalau kita nggak punya apapun, apa yang mau kita siapkan? Nggak ada. Nah, karena itulah mindset kita ini harus mindset manusia yang sempurna yang akan kita lahirkan dari pendidikan kita. Nah, sampai di sini, itu alasan pertama ya. Kenapa takdib itu akhirnya akan menjadi solusi
daripada sekedar tarbiyah. Yang kedua, dilihat dari sejarah, kata ta'dib, addaba yu'addibu ta'dib, ini memberikan inspirasi, ya. Pertama, memang kosakata ta'dib ini sudah jamak dipakai di masa Nabi, di masa sahabat dipakai, di masa ulama apalagi, masa Umayyah, Abbasiyah dipakai. Ya. Satu pelajaran kita bisa ambil dari hadis-hadis Nabi SAW. Misalkan hadis yang terkenal ini. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ya, Allah telah mendidikku dan maka memberikan pendidikanku menjadi baik. Kalau kita renungkan dan ulang-ulang baca, hadis ini memberikan penggambaran bahwa sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, tapi Ustadz, hadis ini dhaif. Nah, maka tidak seburu-buru itu, ya. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas kalau mengangkat hadis ini, itu bermakna beliau telah berhati-hati untuk mengangkat hadis ini sebagai satu di antara hadis pondasi tentang ta'dib. Satu mahasiswa atau salah seorang mu'adib di Ar-Royah, Sukabumi, ya, menulis dengan sangat bagus dalam satu jurnalnya. Dia kumpulkan 6 dia kumpulkan sumber-sumber hadis dengan berbagai redaksinya dari hadis yang tadi, ya, dan dia dapatkan dari 6 sumber, termasuk dari Sahih Al-Bukhari, ya, dan dengan kajian ya, yang luar biasa, beliau bisa membuktikan bahwa hadis ini muttasil. Ya, muttasil itu artinya bersambung kepada Rasul SAW. Dan hadis ini derajatnya makbul, dhaif li ghairihi. Dan karena itu hadis ini bisa diterima untuk dijadikan referensi. Apalagi Ibn Taimiyah mengatakan matan hadis ini benar. Artinya secara makna memang demikian. Gitu. Baik, nah kata adab ini di sini udah dipakai. Maka dalam banyak riwayat yang lain makin banyak kita lihat. Misalkan Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasi khisalin. Didiklah anak-anak kalian dengan 3 macam perkara, yaitu 1, hubbi nabiyikum, cintai nabi kalian, wa hubbi ali baitihi, cintai keluarga nabi, wa tilawatil Quran, ajarkan, didik anak-anak murid kalian untuk gemar dan bahagia membaca Quran. Fa inna hamalatal Qur'ani fi zilli arsyillahi yawma la zilla illa zilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Ya, karena sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjunjung tinggi Al-Quran, akan berada di bawah lindungan Allah di waktu tidak ada lindungan selain lindungan Allah bersama para nabi dan sahabat-sahabatnya dan kekasihnya. Begitupun riwayat-riwayat yang lain. Adibu auladakum, didiklah anak-anak kalian dengan pendidikan yang baik. Alimu auladakum wa ahlikumul khair wa adibuhum. Ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka. Ya, jadi ada kalimat alimu dan ada kalimat adibuhum. Kemudian disebutkan bahwa Nabi mengatakan seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada sedekah 1 sa'. Nabi juga mengatakan akrimu auladakum, muliakan anak-anak kalian dan perbagus adab kalian kepada mereka. Ya, sehingga mereka punya adab-adab yang baik. Nabi juga mengatakan, dan ini kepada orang tua, dan ini nanti menjadi inspirasi bahwa mu'adib itu adalah kerjasama sekolah sama rumah. Ya, karena hadis-hadis Nabi tentang ta'adib ini bukan hanya kepada siapapun, tapi juga menyentuh yang paling utama tuh kepada orang rumah, ayah sama bunda. Min haqqil walad, di antara yang menjadi hak seorang anak, ya, atas orang tuanya adalah dengan memperbagus adabnya dan menamakannya, memberikan nama yang baik. Kalau enggak kita nanti bisa menjadi ayah yang durhaka.
Ya, kalau kita sekedar memberikan nafkah nafkah lahir kepada anak-anak kita, itu belum utama sebelum kita memberikan adab yang baik kepada. Begitupun hadis ya tentang kelahiran ya. Nabi juga menggunakan kalimat adab di sini. Ya, dan mungkin karena itulah ya Ustadz Adib Robani diberikan nama Adib. Ya, adibnya supaya dia nanti jadi muadib, Robani supaya niatnya betul-betul Robbani dan tidak berjatuhan di jalan pengadaban, gitu kan. Itu kan doa itu, nilai itu, nama itu doa. Nah, karena itu takdib adalah paduan dari tarbiyah, taklim dan tadris. Kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas, takdib already includes within its conceptual structure the element of knowledge, instruction or ta'lim, and good breeding or tarbiyah. Perhatikan ketika beliau menerjemahkan tarbiyah itu menggunakan kalimat a good breeding, ya. Jadi membesarkan fisiknya, ya. So that there is no need to revert to the concept of education in the Islam, sehingga kita nggak perlu lagi menggunakan konsep yang parsial, imma konsep tarbiyah saja, taklim saja, takdib saja, kecuali bahwa ya tarbiyah, taklim dan tadris itu all together dia sudah terpadu pada takdib. Then takdib is then the precise and correct term to denote education in the Islamic sense. Dia menjadi satu terma, satu diksi yang benar, yang tepat untuk menjelaskan pendidikan dalam pandangan hidup Islam. Ya. Dan takdib ini pertama kali dilakukan oleh siapa? Baca penjelasan Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Para pendidik yang terutama itu siapa? Ayah dan ibu. Bukan kita para penyelenggara sekolah, ayah dan ibu. Mereka punya tanggung jawab besar dalam mendidik anak dengan kebaikan dan dasar-dasar moral. Mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak sejak kecil untuk berlaku benar, dapat dipercaya, istiqomah. Ya kan? Mereka yang punya tanggung jawab itu. Kita ini harus memposisikan diri kita sebagai mitra strategis yang siap bekerja sama dengan orang tua yang memang lebih mengedepankan adab dibandingkan materi. Kita tidak akan siap bekerja sama dengan orang tua yang lebih mengedepankan materialisme. Hari ini banyak orang tua itu terjebak dengan materialisme. Kita nggak siap. Karena itu supaya mereka berubah mindset dari materialisme menjadi kerinduan pada adab, maka setiap sekolah itu penting, bahkan menurut hemat kami wajib untuk menyelenggarakan sekolah adab untuk orang tua atau apapun namanya di sekolah masing-masing, kelas-kelas parenting, ya, kelas-kelas diskusi yang mewajibkan ayahnya hadir. Karena kalau ayah nggak hadir, mindsetnya nggak berubah. Dan itulah semangat ta'awun kita alal birri wa taqwa, di mana kita membantu ayah dan bunda untuk memiliki kompetensi dan kapasitas yang sama dengan kita, sehingga bisa jadi mitra strategis yang hand to hand, hand in hand, ya, saling bergenggaman tangan untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang salih, terjaga dari kemaksiatan dan mencintai nabinya, ya, mencintai Qur'annya, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini ya, mudah-mudahan apa yang sudah pernah dikaji semakin menempel dan semakin kuat, ya, semakin kokoh. Namun begitu, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu para penyelenggara pendidikan di seluruh Indonesia, kami persilahkan. Ya, ini hadir ada 61 orang. Dipersilahkan kalau ada yang ingin bertanya, jangan sungkan untuk diangkat, mumpung kita bisa bertemu, berkumpul, ya. Dan ini saya kira mahal kita bisa berkumpul bersama-sama di fasilitasi Zoom ini, ya. Silakan kalau ada yang ingin dikuatkan atau dikritik, dipersilakan. Kalau ada yang mengkritik, menguatkan, mengkoreksi, dipersilahkan.
Saya kembalikan kepada saudara moderator. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan syukron, jazakumullah khairan kepada Ustaz Wibo yang telah menyampaikan materi tentang takdim dan juga tarbiyah. Berikutnya adalah seperti yang Ustaz Wido sampaikan, kami persilahkan untuk teman-teman pendidik semuanya yang ingin bertanya atau mengkritisi, dipersilahkan. Assalamualaikum, izin bertanya. Nah, Fadol, silakan. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. izin bertanya, tadi disampaikan bahwa makna tarbiyah adalah menumbuhkan dan cenderung ke fisik ya. Bagaimana dengan kata misalkan tarbiyah ruhiyah, tarbiyah jasadiyah, tarbiyah fikriyah, itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersilakan, Ustaz. Baik. Ustadz Yudi nanti bisa lihat cara ulama menafsirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Rob itu untuk Allah. Tapi kalau untuk manusia, dia harus disambung. Misalkan Rabbud Dar, ya, pemilik rumah, gitu. Nah, itu berarti maknanya udah beda tuh. Rabbud Dar, pemilik rumah, atau yang lain, gitu ya. Sama, tarbiyah ketika berdiri sendiri, itu maknanya yang tadi. Tapi kata tarbiyah butuh tambahan lagi. Tadi tarbiyah ruhiyah, untuk menjelaskan bahwa tarbiyah yang dimaksud bukan hanya fisik, tapi masuk pengkhususan pada hati. Seandainya ruhiyahnya dibuang, maka tarbiyah itu dia kehilangan makna ruhiyahnya. Gitu. Nah, ini berbeda dengan takdib. Takdib itu tidak perlu ada takdib ruhiyah, gitu ya. Dengan kata takdib saja, dia sudah mencakup apa yang nanti kita pahami sebagai definisi adab, yaitu the discipline of mind, soul, and body. Dia sudah mencakup kedisiplinan akal, jiwa, dan jasad. Dan kata takdib tidak perlu ditambahkan dengan kata yang lain. Dia dengan berdiri sendiri saja sudah bermakna holistik. Mudah-mudahan penjelasannya dapat dipahami. Wallahu ta'ala. Izin bertanya, Ustaz. Ya, dipersilakan Ibu Lin ya. Ya, baik. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang tadi yang terakhir di slide terakhir itu, mau adib utama itu ayah dan bunda Ustadz ya. Kita ini guru sebagai mitra. Namun di sekolah saya ya Ustadz khususnya gitu. Banyak orang tua yang masih belum paham tentang keislaman dan bahkan maaf ada yang belum pakai jilbab. Tapi mereka kalau ke sekolah kita akan wajibkan untuk berjilbab seperti itu. Bagaimana tuh Ustadz? Padahal mereka contoh pertama kan gitu. Anak-anak mereka itu udah sampai kemana ada orang tua yang sampai status gitu kan. Saya baca gitu sampai katanya merasa tertampar sama anaknya gitu. Ketika orang tua ini pegang punggung anaknya, nanti kamu jadi penanggung jawab ya di keluarga gitu. Anaknya bilang, "Iya mah termasuk sama mama" gitu kan. Namanya kaget, "Iya termasuk jilbab mama" gitu kan. Sampai seperti itu anaknya udah sejauh itu pemahamannya gitu kan. Namun orang tuanya sendiri masih ya seperti itu. Itu kira-kira kita sebagai pengelola sekolah, sebagai guru bagaimana gitu. Sedangkan ketika kita ngadakan parenting pun ya mereka banyak sekali alasan nggak datang dan lain-lain gitu. Di awal MOU juga sudah kita buat gitu. Tapi tetap aja itu belum mulus lah berjalannya. Minta sarannya Ustadz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Ibu Lin berasal dari mana Ibu? Dari Sekolah dinar. institusi apa Ibu?
Pernah Sekolah. di Nar Islamic School kita pernah mengikuti juga yang sekolah adab, Oh, Masya Allah. Tabarakallah. mengikuti Di selama 3 hari daerah mana itu? di Gunung Sindur Ustaz. Oh, yang Masih Gunung baru sih, Sindur, baru 3 tahun. Masya Allah. Kita sekolah adab tapi konsepnya sekolah alam. Oh, Tapi Masya intinya Allah. anak-anak adab dan Al-Quran ya di situ. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, dipersilakan Ustaz itu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Iin ya luar biasa. Ustazah Iin ini membangun sekolah sudah udah lama ya, sudah 10 tahun kalau tidak salah ya. Ya, sekolah orang udah banyak Ustaz 10 tahun, tapi kalau sekolah sendiri baru tahun keempat, insya Allah. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Mohon doanya. dimudahkan Allah. Amin Jadi ya Allah. mumpung masih baru 4 tahun, Ustazah Iin memang sebelum sebelum semakin sulit untuk diubah, memang kita sebagaimana mungkin pernah saya sampaikan, kita kekuatannya ada pada SOP itu, Ustazah, ya. Dan SOP itu harus menjadi satu syarat orang tua mau kerjasama dengan kita. Dan itu ada hitam putihnya, tanda tangannya. Sehingga kalau tidak ditegakkan oleh para pihak, konsekuensinya bisa dijalankan. Karena tanpa konsekuensi, pasti tidak akan pernah berjalan. Jadi semua sekolah itu setelah Anda pelajari, punya itu Ustazah, SOP itu, baik lengkap atau tidak lengkap. Tapi itu persoalan cuma satu, yaitu dia tidak menegakkan SOP itu. Gitu. Konsekuensinya tidak ada Ustaz ya. Ya, konsekuensinya. Contoh nih, ada satu sekolah di sebuah tempat yang saya diminta memperbaiki sekolah itu. Sudah ada itu SOP di pondok ya. Kalau poinnya sampai 100, maka dia keluar tuh dari sekolah ya. Untuk sampai 100 tuh ada 25, 50, 75. Setiap 25, 50, 75 itu selalu ngundang orang tua. Jadi orang tua itu selalu tahu, wah anakku ada masalah ini, nilainya sekian gitu kan. Nah, sekian, sekian. Artinya ketika 100 itu udah sama-sama paham, nggak boleh terjadi lagi. Ternyata terjadi di kelas 9, 7, 8, 9, kelas 9. Berarti kan udah mau lulus ya. Kelas 9. Yang kalau dia keluar, agak sulit tuh Ustazah. Untuk pindah ke sekolah manapun agak sulit karena udah kelas 9. Nah, yang saya lakukan tetap aturan itu harus ditegakkan. Maka ketika memang dia dengan secara sadar melakukan itu, kalau saya tidak tegakkan SOP itu nanti kan ngaruhnya ke santri yang lain ya, semuanya. Nah, maka kemudian saya tegakkan, dan ketika ditegakkan itu memang pasti ada gejolak di awal. Tapi dia akhirnya nanti akan sadar bahwa oh iya, memang sekolah Ustazah Iis memang kesannya ribet dan seterusnya. Tapi memang dia serius gitu. Ustazah Iin itu serius menyelenggarakan ini. Dan aku nggak mendapatkan keseriusan itu dari yang lain gitu. Nah, jadi konsekuensi itu. Tetapi memang kita juga harus melihat kondisi masyarakat ya Ustazah Iin ya. Apa yang kita bicarakan ini itu biasanya relatif lebih mudah kalau di wilayah perkotaan atau penyangga perkotaan. Dan itu kita sudah pernah bahas. Tapi kalau di wilayah Gunung Sindur, Ana juga paham. Karena memang tantangan dakwah itu luar biasa. Artinya mereka mau menyekolahkan saja itu sudah prestasi, gitu kan. Nah, karena itu memang standar dari wilayah yang sudah kondusif tentu nggak bisa disamakan dengan standar yang tidak kondusif. Ya, memang relatif harus lebih sabar, tapi pendidikan itu harus tetap disampaikan gitu. Karena contohnya, kalau kita lihat bicara daerah, Gontor saja kan termasuk daerah ya. Kalau saya lihat, saya amati dari sebagian orang yang menyekolahkan itu kan juga banyak dari kampung-kampung semuanya gitu ya. Tapi kan Gontor tuh berani menerapkan, katakan kalau anak di ujian ketahuan menyontek, anak itu akan dipulangkan selama 1 tahun. Kalau anak itu dia berbuat
keburukan kepada gurunya, anak itu dipulangkan selama-lamanya gitu. Artinya maksud saya menganalisis ternyata di masyarakat perkampungan mereka akhirnya menerima juga tuh begitu. Bahkan terkadang mereka lebih taat tuh karena ihtiram sama kiainya kan masih lebih tinggi kan dibandingkan orang perkotaan. Nah, memang Iya. kalau orang perkotaan ihtiramnya kurang tapi logiknya kuat. Nah, kita memanfaatkan logiknya. Tapi kalau di perkampungan ihtiramnya kuat, maka menurut hemat kami kuatkan sosok figur, ya kan? Sosok figur keulamaan yang ada di sana. Itu juga salah satu cara gitu. Jadi secara umum bagaimana supaya konsekuensi itu bisa tegak, karena tanpa itu kewibawaan sekolah akan mulai berkurang dan lama-lama nanti persoalannya dia bisa bertambah uh, bisa bertambah kompleks. Kenapa? Contoh kalau saya tidak menegakkan SOP yang tadi di satu daerah tadi, kemudian tahun depan saya tegakkan, kan orang tua itu bisa jadikan dalil kebijakan saya tahun tahun sebelumnya, ya kan? Tahun sebelumnya aja Ustadz nggak melakukan itu, kok ke anak saya begitu? Nah itu saya udah nggak bisa jawab tuh nanti, ya kan? Iya juga ya gitu. Nah makanya memang kita harus tegas dengan SOP yang kita miliki. Kira-kira Tapi demikian, Ustaz. tetap disesuaikan sama keadaannya Ustadz ya. Betul. Dengan Kan istilah. masih Nah, murid masih sedikit juga Ustadz. Itu juga khawatir kan berpengaruh ya. enggak, enggak. Jangan itunya dibuang aja. Hmm, Pertimbangan itunya dibuang. Eh, Lebih kepada masalah dakwahnya aja tadi. Masalah dakwahnya hmm, benar ya karena memang umat ini awam ini perlu disayangi, ya kan? Umat ini hmm. perlu disayangi karena dia dengan kejahilannya yang dia seperti itu. Iya Jadi baik. kuatkan di situnya saja. Alasan keduanya jangan dijadikan alasan. Oh baik baik Ustadz. Syukron Ustadz. Afwan Jazakallah barakallahu fiik. khair. Wafik Hayakum. barakallah. Hayakallah. Ya, mohon maaf Ustazah atas kesalahan penyebutan nama Ustazah Iin ya. Insya Allah. Tidak apa-apa Ustadz. Ya, Insya Allah. Terakhir mungkin Ustaz ya, bisa Ustaz, Ustaz Ridho. Boleh. Ya, silakan. Baik, Saya izin bertanya, boleh? silahkan ya, Pak Jaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bukan, kalau Ustaz. kalau saya Jaya bukan bertanya, Enggak. berbagi bagaimana ilmu dari Uni Emirat, Riyadh, dan Oman. Silakan saya Ini bagi ini ilmunya. betul izin bertanya, Ustaz. Eh, Abdurrahman Al-Sahi menceritakan bagaimana sahabat Rasulullah yang belajar 10 ayat untuk dibaca, dihafalkan, ditadaburkan. Jika itu jadi satu konsep penanaman adab dari Quran, eh, maksud saya kita bisa jadikan itu rujukan kayak gitu Ustaz. Maksudnya untuk keseharian kita saat ini. Artinya kalau saya mungkin karena di level rumah Quran gitu. Jadi kita uh, ya pendekatannya dengan cara yang itu seperti itu tadi supaya bisa menanamkan nilai-nilai adab dari ayat-ayat yang sudah dihafal oleh anak-anak dan terbiasa kan. Itu Ustaz. Kalau sharingnya nggak ada nih sharingnya. Enggak bertanya aja ini sih Ustaz. Bagi sahabat semua yang mau mencoba stroberi, ya kan? Stroberi tapi tidak di tempat yang tinggi. Karena stroberi biasanya di tempat yang dingin, tempat yang tinggi. Tapi ini di tempat yang rendah, seperti Bogor. Nah, itu silakan minta izin ke kebun Qur'annya Syekh Jaya ya. Nah, ini bagus nih Ustazah Dewi. Jadi ternyata stroberi itu bisa ditanam di wilayah biasa ya, selama caranya serius dan benar. Nah, itu stroberinya besar-besar punya Syekh Jaya ini. Nah, satu konsep ya metode yang harus kita yakini adalah lan yusliha akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan baik kondisi orang yang datang kemudian kecuali dengan apa yang telah membuat kondisi orang-orang pertamanya baik. Jadi kalau orang pertamanya
saja belajar 10 ayat 10 ayat, maka kenapa kita hari ini tidak mengikuti mereka gitu. Jadi tentu saja kalau pertanyaannya apakah memang baik dilakukan, sangat baik. Apalagi orang dahulu itu orang Arab, bisa bahasa Arab. Mereka orang Arab dan bisa bahasa Arab saja melakukan proses dan mengalami proses seperti itu gitu. Ya, apakah lagi kita orang Indonesia? Ya. Nah, meskipun dalam konteks tadi itu kan untuk pendidikan yang tidak berbatas. Itu kan pendidikan sepanjang hayat ya. Jadi kalau ayat Quran itu ada 6.236 ayat, 10 ayat 10 ayat per pekan, ya kan? Itu kan misalkan 52 pekan, berarti ada 520 ayat, gitu ya. 520 ayat kali 3 tahun, 1.500 kali 3 tahun lagi 3.000. Nah, itu nggak keburu tuh, nggak keburu. Tapi kan metode itu harus dilakukan supaya kita paham betul isi Al-Quran. Ya, makanya dulu 10 ayat 10 ayat, bisa juga per rubu misalkan, ya. Per rubu itu sekitar 25 ayat, atau nanti bisa per halaman, atau pembagian-pembagian yang penting dia terus sampai dalam umur kita ini pernah selesai minimal sekali mentadaburi seluruh ayat Quran, gitu kan? Nah, itu kan sebuah proses yang baik. Nah, bagi kita yang menyelenggarakan dunia pendidikan dalam rentang waktu terbatas, SD cuma 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, pastinya nanti kita memilih prioritas. Mana yang kita prioritaskan untuk SD, mana yang kita prioritaskan SMP, mana prioritas untuk SMA, untuk ayat-ayat yang diangkat untuk ditadaburi, pilihan. Ya, tapi hafal Qur'annya tentu mudah-mudahan kita selesaikan, bahkan kalau bisa di usia SD, tapi mentadaburi seluruhnya itu tentu secara logika tidak akan dapat ya seluruhnya, tetapi kita bisa ambil yang pilihan dari setiap jenjangnya itu. Kira-kira demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz. Bagaimana Ustaz, ada yang acungkan tangan ini Ustaz? Ya, Boleh Ustaz satu lagi Ustaz? boleh terakhir dari Ustadz Dasril ya, Bukit Tinggi ya. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Dasril. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Zat dari Bukit Tinggi Zat. Ana kepala sekolah SD Zat. Jadi kemarin sudah keluar rapor pendidikan dari kementerian gitu Zat. Jadi dari 6 item itu yang rendah itu di karakter Zat. Yang rendah itu di karakter. Jadi terutama karakter dari kemandirian gitu Ustaz. Jadi bagaimana mengajarkan takdib ini mulai dari kelas 1 itu sampai kelas 6 Ustaz. Jadi kalau Anda melihat kelas 1 itu kelas 1 2 3 itu adabnya luar biasa bagus Ustaz. Apalagi kelas 1 adabnya bagus. Tapi semakin ke atas semakin semakin berkurang malah Ustaz. Sampai semakin kelas 5, semakin kelas 6 gitu ya. Saya sepertinya adabnya anak-anak ini sekolah negeri ya saya bukan sekolah SDIT. Ini sekolah negeri. Jadi bagaimana kami berkolaborasi di sekolah itu, baik anak sebagai kepala sekolah, kemudian teman-teman, bagaimana caranya mengajarkan takdib ini dari kelas 1 ini sampai kelas 6, Ustaz. Sehingga adab yang Anda melihat bahwa kalau di Jepang itu memang adab ini yang pertama sekali Ustaz. Jadi ini kan gitu. Fondasinya itu adab gitu. Karakter ini Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Mengajarkan adab ini mulai dari sehingga semakin ke atas adabnya itu semakin luar biasa gitu Ustaz.
Itu aja Ustaz, mungkin pertanyaan. Mohon pencerahan. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz dulu, dipersilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Secara umum ini tidak bisa dijawab secara singkat, Ustaz Dasril. Ustaz Ya. Dasril perlu melakukan studi detail, bahkan kalau bisa jadi disertasi doktoral, karena tantangan membangun adab di sekolah negeri itu nanti berhadapannya dengan Mas Menteri, ya, dengan Mas Menteri. Jadi eh, ada hal-hal yang nanti akan terkendala, misalkan di sekolah negeri ini sekarang tidak boleh kan untuk tidak menaik kelaskan murid, betul nggak? Maksudnya Ustaz? Kalau ada anak, boleh nggak dia tidak naik kelas? Boleh Ustaz? Boleh. Boleh, tapi bolehnya itu dilihat dari berbagai istilahnya di berbagai di segala penjuru gitu Ustaz istilahnya. Ya, ya. Akhirnya Artinya susah Ujung-ujungnya lah ya. naik juga. ya Dan saya pernah mengisi satu pelatihan guru SD sekota tertentu. ya Dan saya tanya kepada seluruh hadirin waktu itu, apakah Bapak Ibu boleh tidak meluluskan murid? Jawabannya mereka bilang waktu itu di kota itu ya, nggak boleh Ustadz, harus naik. Nah, apa terus saya tanya, apa dampaknya? Dampaknya anak males belajar Ustadz. Kan pasti naik kelas. Yang kedua betul. juga kami jadi kesulitan Ustadz. Dia nggak mau dengarkan kami, meremehkan kami. Nah, waktu itu ada kepala dinasnya juga ya yang memang mengundang saya. Saya sampaikan, ya itu nanti diskusikan sama kepala dinas lah dalam bab itu gitu kan. Karena memang dalam hal ini eh, ekosistemnya tidak mendukung tegaknya adab. Ya, ekosistemnya menurut analisa kita itu tidak mendukung tegaknya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka nanti jawaban sederhananya Ustadz Dasril, dia hanya akan sukses kalau terbangun ekosistem. Ekosistem, jadi anak itu diberikan nutrisi dari berbagai penjuru, bukan dengan pelajaran adab ansih. Ya, jadi anak itu tidak akan beradab dengan adanya pelajaran adab tambahan, tidak. Dia akan beradab kalau terbangun ekosistem. Nah, ekosistem itulah yang nanti bisa dipelajari oleh Ustadz Dasril di sekolah adab untuk kemudian coba dilihat bersama-sama formulasi untuk sekolah dasar. Kita juga punya rencana setelah 6 tahun untuk membantu hal itu. Tapi karena kita belum 6 tahun, kita masih fokus pada penyelesaian angkatan pertama ya, karena sekarang kita sudah masuk angkatan ke-6. Nanti setelah masuk angkatan ke-7 itu kita sudah mulai ada lulusan. Di situ nanti kita akan coba banyak diskusi dengan pemerintah bagaimana menangani persoalan yang ada hari ini dan apa sistem yang harus diubah. Yang pasti ekosistemnya ada banyak yang harus diubah. Apalagi kalau kita mau bandingin sama Jepang ya. Apalagi kalau kita bandingin sama Finlandia, banyak sekali yang harus kita ubah. Ya, dan pertanyaannya kan apakah pemangku kebijakan siap mengubah itu secara mengakar ya atau radikal dalam bahasa filsafat. Kira-kira demikian mungkin Ustaz Dasril. Kita ngobrol-ngobrol Maksudnya lagi. bisa diperjelas lagi Ustaz, ekosistem ini seperti apa contohnya? Ekosistem itu meliputi berbagai pihak stakeholder ya, stakeholder baik pihak orang tua, pemangku kebijakan, kepala sekolah, kemudian juga perlindungan dari dinas yang terkait ya, atau minimal kalau tingkat Bukit Tinggi misalkan perlu ada dukungan dari wali kota misalkan minimal Bukit Tinggi, khusus Bukit Tinggi wali kota mendukung saja, itu akan menjadi payung hukum bagi seluruhnya karena adab ini bicara penegakan pembiasaan bersama-sama ya kan kolektif. Nah, kalau tidak ada dukungan dari wali kota dan para pihak, itu guru malah jadi tersangka, ya, malah jadi tersangka. Coba kasus pekan lalu seorang guru yang mengingatkan murid untuk sholat, ya, itu kan malah di apa tadi di show ya dengan uang 50 juta oleh orang tuanya. Bayangin tuh kan, ya, itu bisa terjadi kalau tidak ada perlindungan hukum atas guru.
Oh, berarti intinya komitmen dari berbagai pihak begitu Ustaz ya. Ya, dan komitmen itu tertulis hitam putih. Karena hukum kan bicaranya hitam putih kan. Hmm. Baik Ustaz. Syukran. Baik. Dan saya sepakat sekolah dasar harus memulai dan Ustaz Dasril bisa memulai. Karena studi kasus ya, tahun ajaran kemarin untuk wilayah Ponorogo, sekitar Gontor, itu 5 SD negeri terbaik tidak ada yang daftar. 5 SD negeri terbaik. Ya, tidak ada yang daftar. Itu kan sebuah presiden sebenarnya. Ya, sebuah presiden. Tentu saja kesalahannya jangan ditimpakan ke sekolah yang lain pastinya kan. Tapi ada ekosistem yang memang mungkin tidak menarik. Nah, itu yang kemudian harus kita perbaiki bersama-sama. Itu kira-kira. Wallahu Baik Ustaz. taala alam. Baik, syukron kepada Ustaz Dasril dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Ridho yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Baik, kita akhiri perjumpaan kita di malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari saya pribadi apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Ya, jazakallah khair. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Syukran, Ustaz. Sehat.